Selamat datang di Novel 21. Ini adalah alur cerita Kawin Kontrak Sang CEO. Episode 9. Lucky bertutur kata kepada Putri. Memang benar. Di sini tugas kamu hanya menyajikan, menuangkan minuman, dan menemani mereka berbicara. Tapi walaupun begitu, kamu tidak bisa sembarangan untuk disentuh. Ya walaupun tidak dipungkiri, ada sebagian dari teman-teman kamu yang berani mengobrol dirinya dengan harga murah. Biasanya si para pengunjung itu mengawali pendekatannya dengan cara yang unik. Ada yang curhat tentang kehidupan pribadi mereka, atau mungkin dengan cara unik lainnya. Intinya, kalau kamu tak ingin disentuh, maka fokuslah dengan tingkah mereka. Jangan lalai sedikit pun, dan jangan pernah mencoba setetes pun minuman yang ditawarkan oleh mereka. Pungkas Lucky, yang sedikit menenangkan perasaan kalut di hati Putri. Sementara Putri sendiri hanya terdiam dan mengangguk saja. Di lain tempat, Sky terlihat sedang berbicara dengan Anji dan salah seorang temannya yang baru saja sampai di Indonesia. Dialah Surya, salah seorang pembisnis muda yang sukses mengadu nasib di ibu kota Jakarta. Surya mengajak keduanya untuk bermain ke tempat hiburan malam. Dia berkata, "Ayo kita bersenang-senang hari ini. Mumpung gua lagi free," ujarnya. Kemudian ajakan itu dijawab oleh Anji. "Wah bocah Paris, baru sampai langsung ngajakin dugem. Santai dulu bro. Slow sebentar lah. Cobain dulu minuman ini. Pasti lo bakalan ketagihan," ujar Anji sembari menawarkan seteguk minuman beralkohol kepada Surya. Lalu Sky menambahkan, "Nggak capek lo Sur? Kan lo barusan sampai bro. Masak langsung dugem sih," ucapnya. "Ya enggak lah. Rasa lelah gua bakalan hilang bila mana melihat mereka, gadis-gadis seksi itu menari, meliuk-liuk di depan mata kita. Ibarat kata Tuya, tulang retak pun bakalan kembali normal kalau melihat goyangan panas mereka." Hahaha, pungkas Surya, sembari mempresentasikan lintasan liar pikirannya. Surya, yang baru saja sampai di Indonesia, langsung memilih untuk bergabung bersama dengan teman-temannya di apartemen milik Sky itu. Maklum saja, sudah hampir 3 bulan dia berada di Paris, sehingga hanya berkomunikasi melalui jejaring sosial ataupun via chat. Itu pun tak sesering saat dia berada di Indonesia. Ya sudah, kita langsung jalan sekarang aja. Lebih cepat lebih baik kan? Sekalian gua mau jernihkan pikiran juga. Masak ia ngurusin kerjaan mulu. Yuk kita siap-siap, ucap Sky, yang langsung berdiri dari tempat duduknya, sembari mengambil tas lempang yang berada di atas meja komputer miliknya. Tak beberapa lama kemudian, mereka bertiga pun telah sampai di tempat hiburan malam, yang ternyata sudah mulai penuh karena dipadati oleh para pengunjung. Sementara kehadiran mereka disambut langsung oleh ladiskot, atau para wanita penghibur, yang berpakaian serba minim nan seksi. Sebelumnya mereka bertiga sudah memesan tempat terlebih dahulu melalui sambungan telepon, dan sekarang hanya tinggal registrasi nama saja. Setelah itu, mereka pun segera masuk ke ruangan VVIP yang telah dipesan. Di dalam ruangan tersebut, Surya bertanya kepada karyawan, "Mas, ada yang spesial nggak nih jokinya? Kali aja ada yang baru. Tapi yang jos gitu. Jangan asal comot seperti yang waktu itu. Jadi kacau semua kan pesta gua," pungkas Surya. "Kemarin sih ada tuan, anak baru. Tapi masalahnya, dia masih polos. Belum tahu caranya menuangkan minuman. Jadi untuk sementara ini, dia diperbantukan sebagai waiters di sini," ucap karyawan pria tersebut. "Coba deh nanti kamu bawa ke sini. Sekalian juga ama yang lain ya," pungkas Surya. "Baik tuan, coba nanti saya tanyakan dulu sama si bos. Kali saja bisa dilepas," jawab karyawan tersebut. "Ya sudah, buruan kamu bawa ke sini," pinta Surya, yang sudah tak sabar ingin segera berpesta ria bersama teman-temannya. Maka dengan segera, pelayan tersebut memilih wanita yang akan diajaknya untuk bertemu Surya dan juga para sahabatnya itu. Dan kini, tengah berdiri di hadapan ketiganya, beberapa wanita muda nan seksi, termasuk Putri, yang juga tengah berada di dalam barisan mereka. Lalu pria itu berkata, "Silahkan tuan, ini adalah joki terbaik kami.
yang bekerja di tempat kami, kecuali yang paling ujung. Dia yang tadi saya maksudkan itu, ujar karyawan klub malam ini, sembari mempersilahkan kepada Surya untuk memilih mereka sebagai joki. Silahkan tuan, yang mana yang pas buat menemani pesta tuan malam ini, ucap karyawan tersebut. Lalu Surya dan Anji pun mulai memilih. Sementara Sky tak bergerak, dia hanya mengamati satu persatu wajah dari para wanita penghibur itu. Di saat lainnya tengah menggoda, Putri justru menutupi wajahnya, sembari menundukkan kepala. Dia hanya diam, tak berkata sepatah kata pun, sebab dia tahu bahwa yang ada di hadapannya saat itu adalah pimpinan tertinggi di perusahaan Wiratama, tempat di mana dia bekerja sebagai seorang office girl. Kemudian, salah seorang teman Putri berkata, "Put, katanya kamu lagi butuh uang. Kok cuman diam aja sih? Ini mah orang tajir Put. Mereka sering main ke sini, dan kalau dia ngasih tips, nggak main-main loh. Turunkan tanganmu dan bergayalah sebagaimana kita bergaya, agar mereka juga memilihmu. Lumayan kan uangnya," ujar teman Putri, sembari sedikit agak memaksa. Namun Putri tetap diam, tak mau berkata apapun, bahkan untuk melepaskan tangannya saja. Putri pun tak sanggup. "Ya sudahlah kalau kamu nggak mau. Biar kita saja yang bekerja. Mungkin kamu masih butuh waktu untuk beradaptasi di pekerjaan baru ini. Tapi lama-kelamaan, lo pasti bakalan terbiasa kok Put," ucap salah seorang temannya. Lalu kemudian dia meninggalkan Putri dan mendekati Surya, Anji dan Sky. Di saat para wanita penghibur itu mendekat dan merayu ketiga pengusaha muda itu, pemandangan tak biasa terlihat oleh mata Sky. Dia melihat dari kejauhan sosok gadis cantik yang hanya terdiam merenung, sembari menutupi wajahnya dengan tangan. Gadis itu berdiri mematung, menjauhi teman-temannya yang tengah merayu ketiga pengusaha itu. Karena penasaran, Sky pun kemudian bertanya, "Sebentar, kenapa dengan teman kalian itu? Kenapa dia hanya diam saja di sana? Tak mendekat seperti kalian ini? Apa kami terlalu buruk untuknya? Atau bagaimana?" tanya Sky, yang merasa terhina oleh sikap aneh Putri. Lalu kemudian, sebagian dari Lady Scott itu berkata, "Dia anak baru di sini bos, dan baru kemarin bergabung di klub ini. Mungkin dia belum terbiasa dengan suasana seperti ini. Udah abaikan aja lah bos. Kan masih ada kita-kita yang lebih berpengalaman, lebih tahu apa yang bos mau," ucap salah seorang wanita penghibur itu. Lalu kemudian, Sky pun berkata dalam hati, dari gestur tubuhnya, nampaknya gua nggak asing ama gadis ini. "Gimana Sky, lo udah dapat teman kencan belum?" tanya Anji. "Gua nanti ajalah, lagi nggak selera gua," ucap Sky, sembari berbisik perlahan di telinga Anji. Singkat cerita, mereka pun mulai berpesta. Surya ditemani oleh dua perempuannya, sementara Anji juga ditemani oleh dua wanitanya. Sedangkan Sky hanya duduk sendiri, sembari memikirkan gadis aneh itu. Nampaknya dia masih penasaran dengan keberadaan gadis baru itu. Tak lama kemudian, Sky pun terkejut saat ketika melihat Putri tengah melintas di hadapannya, sembari membawa beberapa botol minuman yang ada di tangannya. Dia berjalan menuju meja 12, di mana di sana beberapa pengunjung tengah menunggu. Pandangan tajam mata Sky mengintai Putri dari kejauhan membuatnya semakin yakin bahwa itu memang dia. Dalam hatinya berkata, ternyata dia merangkap kerja di sini. Buat apa coba, kerja pagi pulang pagi, sementara dia kan masih sendiri, ujar Sky. Lalu, Putri yang merasa bahwa dirinya tengah diawasi oleh Sky, kemudian memilih memutar, menghindari ruangan VVIP itu. Beruntung kala itu, pencahayaan klub malam begitu remang, sehingga membuat penglihatan Sky tak bisa menjangkau keberadaan Putri. Namun walaupun begitu, dia tak kurang akal, yakin bahwa yang dilihatnya itu adalah Putri. Maka Sky pun segera berdiri. Dia berjalan keluar, kemudian memanggil salah seorang karyawan. Mas, sini sebentar, pungkas Sky. Ya tuan, ada yang bisa saya bantu? Sahut karyawan tersebut. Gua ingin minum bersama gadis itu. Tolong bawa dia ke sini, pinta Sky. Maaf tuan, tapi dia masih baru di sini.
belum berpengalaman menjadi joki. Pungkasnya, sudahlah. Itu nggak jadi soal buat saya. Bawa saja dia ke sini. Saya hanya butuh teman, bukan joki minuman, sahut Sky. Baik tuan, saya akan segera kembali, ujarnya. Setelah itu, pria tersebut meyakinkan Putri bahwa dia akan baik-baik saja. Namun Putri tetap menolaknya. Mendengar penolakan itu, Agung pun murka. Lalu dia mengancam Putri akan melaporkannya kepada pimpinan bila dia tak menuruti keinginannya. Lalu dia berkata, jika kamu tak mau melayani tamu, mending kamu tidur saja di rumah. Jangan kerja di sini. Gua mah nggak mau repot. Tinggal kasih laporan ke bos. Selesai urusan. Ucap Agung, yang merupakan SPV, yang bertatap muka langsung dengan pimpinan Wiratama itu. Tentu saja ancaman itu membuat Putri berpikir dua kali. Lalu dia pun terpaksa harus menuruti kemauan Agung untuk menemani Sky minum malam itu. Lantas keduanya pun segera memasuki ruangan VIP. Dan kini, Putri sudah berada di hadapan Sky. Dengan santainya Sky berkata, duduklah di sini, temani aku minum, ucap Sky. Dengan menepuk sofa di sebelahnya, Putri pun segera duduk di sampingnya. Sembari tangannya meremat ujung pakaian. Tampaknya saat itu, dia terlihat sangat gugup. Lalu kemudian, Sky menyodorkan gelas kosong kepadanya. Sementara Putri sendiri bingung, apa yang harus dia lakukan dengan gelas kecil itu. Sampai pada akhirnya, keduanya pun saling menatap, dan tatapan kosong mereka terkunci. Hingga beberapa detik lamanya, maaf tuan, apa yang harus saya lakukan dengan gelas kecil ini? Ucap Putri secara lirih. Sementara Sky hanya tersenyum, sembari mencoba untuk mendekatinya. Putri yang menyadari hal itu, segera menjauh dan membatasi tubuh Sky. Dengan kedua tangannya, kamu terlihat cantik sekali malam ini. Sungguh sangat seksi. Gua suka penampilanmu, ucap Sky, yang berbisik lirih di telinga Putri. Dan meniupnya secara perlahan. Tubuh Putri seketika meremang. Mendapatkan perlakuan seperti itu, dia hanya bisa diam, tak berani berbuat apa-apa. Tuangkan minuman itu pada gelas kecil yang kuberikan, pinta Sky. Maka dengan segera, Putri menuangkan minuman tersebut. Namun karena dia gugup, minuman itu pun akhirnya tumpah dan mengenai pakaian serta celana Sky. Astaga, apa yang kamu lakukan? Dasar gadis bodoh, kamu sengaja ya, merusak suasana malam ini, seru Sky kepada Putri. Sesuatu yang paling Sky benci adalah jika pakaiannya kotor, tertumpah minuman beralkohol. Melihat kemarahan Sky, kedua temannya pun segera mengalihkan perhatiannya kepada Putri. Kamu kenapa Bray? Tanya Surya, yang melihat temannya tengah berdiri dan mengibas-ngibaskan celananya. Tanya aja nih ama dia. Dasar lo gadis bodoh. Masak nuang gitu aja nggak bisa. Gua tinggal ke belakang sebentar Bray, ucap Sky, yang segera keluar dari ruangan tersebut. Hai, kamu anak baru ya di sini? Tanya Surya. Mendengar hal itu, Putri hanya menganggukkan kepalanya. Dia menjawab pertanyaan dari Surya hanya dengan isyarat saja. Buruan lo susulin dia. Segeralah minta maaf kepadanya, pinta Surya kepada Putri. Sementara Anji hanya melihat dan mendengarkan pembicaraan keduanya. Dalam hatinya berkata, sepertinya gua kenal ama perempuan ini. Tapi siapa ya? Ucapnya. Maka dengan segera, Putri keluar dari dalam ruangan, lalu menuju ke toilet pria. Di sana, dia menunggu Sky di luar. Hingga beberapa menit kemudian, Sky pun akhirnya muncul juga. Melihat kehadiran gadis polos yang menunggunya di depan toilet, Sky pun lantas berkata, ngapain kamu di sini? Ucapnya penuh heran. Saya mau minta maaf tuan, karena sudah membuat pakaian Anda basah. Saya tidak ada maksud untuk minta maaflah dengan cara yang benar, potong Sky, sembari merapikan celananya. Sementara Putri sendiri tidak paham dengan apa yang Sky inginkan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengetahui alur cerita pada episode berikutnya. Terima kasih.